Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazkira wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ibadatu istifada wa hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair ibtigha awatillah mardatihi wa qurbihi wa tabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nabi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa amalan mutakabbalan li barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala musannif rahimakumullah wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain ila radhiyallahu ankum. Jadi masih dalam pembicaraan adab mujahid atau daripada adab pejuang di dalam jihad fisabilillah, yaitu diantaranya adalah yang dituntut keikhlasan dan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis daripada Nabi Muhammad SAW, man gaza fi sabilillah walam yanwi ila iqalan falahu ma nawa. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berniat kecuali untuk mendapatkan sebilah tali, maka ia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku berjihad dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala serta ingin melihat tempatku. Namun Rasulullah SAW tidak menjawabnya hingga turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amilan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia falyamal amalan salihah, maka hendaklah ia mengerjakan daripada amal-amal soleh. Di antara amal-amal solehnya termasuk dengan meluruskan niat ketika kita berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaikkan niat supaya jangan tercampur dengan yang lainnya. Dan juga wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, apalagi dalam hal ibadah kepada Allah. Jangan ada niat-niat lain. Ambil ibadah apa saja. Kita sholat niat karena Allah, bukan untuk mendapat pujian daripada manusia, agar dikatakan orang kita itu orang yang alim, agar dikatakan bahwa kita itu orang yang saleh, orang yang khusyuk, orang yang tenang ketika dalam sholatnya. Bukan itu niat kita. Niat kita semata-mata untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dicampur adukan dalam hal ibadah. Ketika kita bersedekah, niatkan sedekah kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Misalkan bercampur juga dengan niat yang lain, biar dikatakan orang yang dermawan, orang yang baik. Maka minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, ya Allah, niat ulun salah, niat ulun tidak benar ya Allah. Tolong luruskan niat ulun ya Allah. Tolong benarkan niat ulun ya Allah. Jadi perbaiki niat kita. Sama seperti kita hadir dalam majelis, sering ulun ingatkan. Lah, luruskan niat kita ya Allah, semata-mata ulun hadir majelis untuk mendapatkan keridhaan daripada Engkau ya Allah. Dan mohon kepada Allah agar ketika kita hadir majelis, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat ilmu di dalam majelis tersebut. Nah, ilmu yang bermanfaat. Jadi luruskan niat kita dalam hal ibadah apapun. Ibadah sholat, apalagi yang fardu-fardu, sholat, puasa, zakat, haji, bagi yang mampu, niatkan, luruskan niat kita semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seorang laki-laki, artinya sahabat, bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad, ya Rasulullah, ada orang yang berperang untuk memperoleh harta rampasan, ada orang yang berperang agar terkenal, dan ada orang yang berperang agar ia melihat tempatnya, melihat kedudukannya di surga. Manakah di antara semua itu yang di jalan Allah? Jadi bertanya di antara niat-niat tadi, yang ingin mendapatkan rampasan perang, yang ingin dikatakan sebagai orang terkenal, dan orang yang ingin melihat tempatnya di surga. Maka baginda Nabi kita Muhammad SAW menjawab, man gatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Jadi kata baginda Nabi Muhammad, barang siapa yang dia berperang agar kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang tertinggi, artinya semata-mata menegakkan syariat agamanya Allah, maka ujar Nabi Muhammad, maka ia pun berada di jalannya Allah. Inilah yang dikatakan betul-betul fisabilillah. Bukan untuk mendapatkan tadi rampasan perang, bukan untuk mendapatkan biar terkenal, biar dikatakan orang yang pemberani, biar dikatakan orang yang dapat melihat kedudukannya di surga. Tidak, kata baginda Muhammad, man gatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang dia berperang agar kalimatullah, kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang tertinggi, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan menjadi syuhada. Inilah yang akan menjadi syahid. Yang di dalam pertemuan minggu yang lalu, di antara keutamanya maka akan mendapatkan 7 keistimewaan. Orang seperti ini, dia akan diampuni dosa-dosanya ketika pertama kali tetesan darah mengalir daripada lukanya, dan juga dia akan melihat daripada tempatnya di surga, dan juga nanti dia akan merasakan daripada nikmatnya iman, manisnya iman, dan juga dia akan terhindar daripada azab kubur, dan juga dia akan aman pada saat hari kebangkitan yang akbar. Pada saat kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, yang pada saat itu kita dalam keadaan kehausan, yang masing sibuk memikirkan dirinya sendiri. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan syahid, mereka aman pada saat itu. Mereka selamat, tidak dalam keadaan kehausan, karena Allah yang telah menjaminnya. Dan juga akan diletakkan nanti di kepalanya mahkota, seperti mahkota raja, yang di dalamnya ada yakut, dan satu yakut itu min khairum minad dunya wa ma fiha.
Satu batu yakut yang ada di mahkotanya itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Dan juga akan dikawinkan dengan 72 bidadari. Subhanallah. Dan juga dia akan bisa memberikan syafaat kepada 70 kerabatnya atau 70 daripada keluarganya. Jadi orang seperti inilah yang akan mendapatkan keistimewaan daripada syahidnya itu. Dan juga Nabi Muhammad bersabda, innahum awwalu khalqillahi tusya'ru bihimun nar. Bahwasanya mereka adalah makhluk Allah yang pertama kali yang akan dinyalakan api neraka dengan sebab mereka. Nah, ini apabila orang tadi lihatnya tadi dapat rampasan perang, biar dikatakan biar dapat terkenal, biar hendak melihat kedudukannya di surga. Maka innahum awwalu khalqillahi tusya'ru bihimun nar. Maka dia yang akan pertama kali dinyalakan di dalam api neraka, nanti menjadi bara api, menjadi bahan bakar di api neraka nanti. Orang yang lihatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, wa rajulun gatala fi sabilillah fa'utiya bihi wa arrafahu ni'matahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala gatalta fi sabilika hatta gutiltu fayaqulullah kadzabta bal aratta an yuqala huwa zari'un faqad gila thumma yu'maru bihi fayushabu ala wajhihi hatta yulqa finnar. Jadi seorang laki-laki yang terbunuh oleh Allah, kemudian ia nanti didatangkan, ditunjukkan kenikmatan, ditunjukkan kenikmatannya, ditunjukkan daripada pemberian Allah, dari pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika nanti dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditunjukkan daripada kenikmatan hingga ia mengenalinya, lalu Allah berkata, apa yang engkau kerjakan dalam kenikmatan itu? Maka orang yang meninggal terbunuh tadi mengatakan, aku berperang di jalanmu ya Allah hingga aku terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Karena Allah Maha mengetahui isi hati kita. Allah Maha mengetahui apa yang ada terlintas di hati kita. Jadi Allah kadzabta bal aratta ayyuqala huwa jariyun. Punya Allah, engkau ketika berperang itu sebenarnya hendak dikatakan sebagai orang yang zari'un, yang berani. Orang yang pemberani. Faqad qila, maka setelah itu kemudian diperintahkan kepada dia, summa yu'maru bihi fayushabu ala wajhihi. Nah, diperintahkan kepada dia untuk wajahnya itu diseret, artinya wajahnya itu ke bawah lalu diseret. Jadi kakinya di bawah, wajahnya di bawah diseret. Diseret kemana? Hatta yulqa finnar. Diseret hingga dimasukkan ke dalam api neraka. Dan kayak apa orang diseret batisnya diikuti, itu wajahnya di bawah. Maka di neraka itu kadang-kadang bekapet ini anunya, lantainya kadang-kadang bambal, kadang-kadang sampai dimasukkan ke dalam api neraka karena salah niat tadi. Salah niat. Banyak ketika di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab, ketika itu Sayyidina Umar ibn Khattab mengganti
mengganti daripada panglima perang Khalid bin Walid dengan yang lain. Dengan yang lain, kenapa? Karena pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab melihat keadaan kaum muslimin pada saat itu sudah seperti mendewakan daripada Sayyidina Khalid bin Walid. Kaum muslimin beranggapan pada saat itu apabila yang memimpin daripada panglima perangnya adalah Khalid bin Walid, pasti akan menang. Jadi mereka beranggapan bila Khalid bin Walid menjadi panglima perang mereka, maka kemenangan akan didapatkan. Lupa bahwa yang memberi kemenangan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melihat keadaan seperti ini, maka pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab mengganti daripada panglima perang Khalid bin Walid agar para sahabat-sahabat tidak menuhankan kepada Khalid bin Walid. Artinya bahwa yang memberi kemenangan adalah semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tadi diperbaiki niat-niat mereka. Dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, "Aktsaru syuhada'i ummati ashabal furs, wa kam min gatilin baina safaini Allahu a'lamu biniyyati." Banyak sekali, kata Nabi Muhammad, syuhada umatku adalah orang yang berbaring di kasur pembaringannya. Dan banyak sekali orang yang mati di medan pertempuran, namun Allah mengetahui apa yang diinginkannya atau apa yang diniatkannya. Jadi banyak orang yang menjadi syuhada walaupun hanya di dalam duduk atau berada di pembaringan kasurnya. Tapi ya Rasulullah, banyak juga umatku yang mereka itu berperang di medan pertempuran, tetapi Allah mengetahui apa yang ada diniatkannya, apa yang diinginkannya. Jadi Allah tidak bisa dibohongi, Allah tidak bisa didustakan, tahu segala niat berperangnya apa. Makanya terkadang-kadang orang yang berada di pembaringan, dia betul-betul menjadi syuhada. Tapi orang yang terjun langsung berperang belum tentu menjadi syuhada. Karena niatnya bisa berubah. Oleh sebab itu orang yang berjihad harus menghindarkan dirinya dari riya dan keinginan selain mendapat daripada ridhonya Allah dengan jihadnya itu. Ini kadang-kadang ya tadi, bila sudah menang terus, terkadang-kadang ya bisa membuat orang itu riya, bangga dengan dirinya sendiri. Ini yang dikhawatirkan, lupa dengan tujuan asal untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jihadnya itu. Dan hendaklah ia mengikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengusahakannya dengan sungguh-sungguh di waktu bertempur dan meningkatkan kehati-hatian dan kesungguhannya dalam membaguskan niat agar tidak terbunuh dalam keikhlasan yang tidak sempurna sehingga sia-sia amalnya dan batal pahalanya. Jadi itu dijaga. Tetap dijaga semata-mata hanya untuk mendapatkan keikhlasan, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak batal daripada pahala yang akan dia dapatkan. Selain itu, ia akan mengalami penghabisan yang tidak baik dan keadaan dalam puncak bahaya. Jadi bila orang sudah salah niat, apapun bila sudah salah niat, baik itu berjihad, ibadah yang lain, semuanya kalau sudah salah niat akan berada dalam puncak bahaya. Orang mengajar, kalau salah niat, bahaya. Niatnya salah, niatnya untuk, bukannya niat seorang mengajar supaya apa?
supaya yang diajarkan itu lebih takut kepada Allah, lebih mengenal kepada Allah, lebih mengenal kepada Nabi Muhammad SAW, bukan takut kepada gurunya. Kadang-kadang kita ya, tanpa kita sadari melakukan hal-hal seperti itu, lebih segan kepada gurunya, lebih mengutamakan gurunya daripada Allah, lebih takut dengan gurunya daripada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kadang-kadang tanpa kita sadari bisa hal-hal seperti itu kita lakukan. Contoh misalnya, ketika kita hendak sholat, kadang-kadang kita tidak pakai minyak wangi, tidak dengan pakaian-pakaian yang terbaik, pakaian kita asal-asalan. Tapi ketika hendak bertemu guru, wah, bajunya baju yang terbaik dipakai. Sebelum hendak bersalaman lawan guru, nah minyak harum dulu, ya Allah, supaya bau wangi yang dicium oleh gurunya. Tapi ketika menghadap kepada Allah, minyak harumnya ada, mencium bau seorang, ya tetap dilaksanakan tetap sholat. Kadang-kadang